Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang NIP. Bertemu lagi dengan kami di channel Nanang Chan, media berbagi informasi seputar ASN. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat bagi Bapak Ibu semua yang telah dinyatakan lulus administrasi. Saya doakan semoga lanjut terus sampai penetapan NIP dan penerimaan SK. Amin ya robbal alamin. Oke, video kali ini kita akan bahas atau meneruskan dari video kita sebelumnya, yaitu pada kompetensi teknis arsiparis pada materi kedua. Oke, untuk lebih lengkapnya langsung saja kita ke pokok pembahasan. Oke, pada soal yang pertama, kita lihat bersama-sama. Fungsi arsip statis yang dikelola oleh lembaga kearsipan antara lain. Jadi fungsi arsip statis yang dikelola oleh lembaga kearsipan antara lain: A. Menyimpan dokumen arsip. B. Bahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. C. Sumber informasi rahasia. D. Untuk menjamin keselamatan dan keamanan arsip. Atau E. Untuk pengawasan arsip. Oke, jadi fungsi arsip statis yang dikelola oleh lembaga kearsipan antara lain. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yaitu untuk sebagai bahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika Anda akan menyimpan arsip secara lateral, maka maka A. Dokumen akan saya susun mendatar pada rak atau laci yang tidak dalam. B. Dokumen akan saya susun dalam posisi tegak lurus berderet ke belakang. C. Dokumen akan saya susun berdasarkan umur suatu arsip. Atau D. Dokumen akan saya susun berdiri dan berderet menyamping. Atau E. Dokumen saya tempatkan dalam stop map folio dan diberi identitas. Oke, jadi jawaban yang paling tepat yaitu jadi dokumen akan saya susun berdiri dan berderet menyamping. Oke, yang biasa kita lihat di perpustakaan-perpustakaan seperti itu ya. Kita akan lihat bagian pinggirnya dari nama-nama tersebut. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda merasa lebih mudah menemukan kembali arsip yang disimpan berdasarkan isi dari dokumen yang disimpan. Maka sebaiknya penyimpanan arsip menggunakan sistem. Jadi Anda merasa lebih mudah menemukan kembali arsip yang disimpan berdasarkan isi dari dokumen yang disimpan. Maka sebaiknya penyimpanan arsip menggunakan sistem A. Sistem klasifikasi. B. Sistem subjek. C. Sistem kronologi. D. Sistem wilayah. Atau E. Sistem nama. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah menggunakan sistem subjek. Oke, jadi berdasarkan dari isi dari dokumen yang disimpan, maka menggunakan sistem subjek. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kegiatan instansi yang ditransmisikan secara elektronik melalui sambungan komputer dalam proses dokumentasi disebut. Jadi kegiatan instansi yang ditransmisikan secara elektronik melalui sambungan komputer dalam proses dokumentasi disebut A. File Transfer Protocol. Atau B. Document Type Definition. C. Optical Character Recognition. Atau D. Electronic Data Interchange. Atau E. Database Record. Jadi kegiatan instansi yang ditransmisikan secara elektronik melalui sambungan komputer dalam proses dokumentasi disebut. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yaitu Electronic Data Interchange. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Cara menambah koleksi arsip melalui aktivitas sumbangan, transfer, pembelian atau pinjaman termasuk dalam pengertian. Jadi cara menambah koleksi arsip melalui aktivitas sumbangan, transfer, pembelian atau pinjaman termasuk dalam pengertian A. Finding aids. B. Akuisisi. C. Konservasi. D. Preservasi. Atau E. Retaksasi. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yaitu akuisisi.
Jadi cara menambah koleksi arsip melalui aktivitas sumbangan, transfer, pembelian atau pinjaman termasuk dalam pengertian akuisisi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Manajemen keamanan arsip harus mempertimbangkan tingkat sensitivitas dan berharganya sebuah informasi. Maka untuk hal tersebut, perencanaan manajemen keamanan arsip perlu menggunakan pendekatan. Jadi manajemen keamanan arsip harus mempertimbangkan tingkat sensitivitas dan berharganya sebuah informasi. Maka untuk hal tersebut, perencanaan manajemen keamanan arsip perlu menggunakan pendekatan A. Error alarm, B. Assessment resiko, C. Removable, D. Non-removable, atau E. First in first out. First in first out. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu assessment risiko. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sistem geografis atau alam dalam bidang kearsipan merupakan sistem penyimpanan didasarkan pada. Jadi sistem geografis atau wilayah dalam bidang kearsipan merupakan sistem penyimpanan didasarkan pada A. Alamat surat, B. Urutan nama wilayah, C. Subjek masalah dalam suatu wilayah, D. Asal wilayah surat atau dokumen dikirim, atau E. Abjad wilayah. Oke, jadi sistem geografis atau wilayah dalam bidang kearsipan merupakan sistem penyimpanan didasarkan pada, yaitu pada alamat surat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ternyata sudah selesai. Oke, terima kasih dan semoga bermanfaat. Apabila ada kritik saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.